Ternyata kamu benar-benar ya pemuja sosok putri berbaju hijau ini ya, Nyi Roro Kidul, bisa kita bilang seperti itu. Iya, betul Kak Roy. Padahal sebenarnya saya udah bilang bukan ibu Nyi Roro Kidul. Dia adalah sosok janin, janin yang dibuang. Jangan Kak Roy. Jangan, jangan. Jangan. Saya penasaran di sini. Ada apa ini ya? Di sini apa ini? Boleh saya lihat ke? Jangan Kak Roy. Kenapa nggak boleh dilihat? Pasti Jangan. ada apa-apa di sini. Oh my god. Ini yang saya lihat di tembok gitu. Jadi saya ngerasain ada janin yang terbuang dan saya ngerasa sedih sekali. Ada sosok janin ini menangis gitu loh. Dan jangan-jangan ini bayi dan janin ini anak yang kamu ya. Ini pasti udah pasti. Ini janin yang kamu punya. Kamu nggak bertanggung jawab. Jadinya kamu saya sangat macam Cukup Kak sekali. Roy, cukup. Udah jangan dibahas lagi Kak Roy. Saya tidak ingin ini sih, tapi tidak bermaksud mengganggu juga. Tapi saya mohon maaf sekali ya. Ada, oh, coba lihat deh kamera. Keris. Boleh kasih yang cap? Boleh silakan. Ini yang buat kamu kerja malam ya. Iya Kak Roy. Sebelum saya berangkat kerja saya pakai itu dulu. Saya merasakan energinya cukup kuat di keris ini. Saya nggak cukup kuat untuk membersihkan ini tampaknya, tapi saya melihat banyak aura di sini juga yang sangat besar sekali yang ingin mencoba untuk melawan saya. Dan ya, saya mencoba untuk membersihkannya. Ini aksesoris semuanya ya. Apabila kamu memakai ini, apa yang akan terjadi ya? Benda-benda itu saya dapat selama saya memuja Kak Roy.
selesai? Sudah Kak Roy. Oh, wow. Kita lihat. Saya merasakan ada sosok energi seorang putri berwarna hijau yang marah ya. Saya melihat seperti itu. Tapi jelas-jelas ini bukan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Saya tekankan sekali lagi di sini. Saya melihat ada sosok putri yang menjelma. Kemudian ini bukan sosok Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Saya tahu ini. Saya merasakan ada di sudut sana. Saya ingin segera membereskan ini. Saya ingin tim kru tolong beresin ini semua ya. Ini disita semua berarti? Disita semuanya dan semuanya nggak boleh ada gini-ginian. Dan kamu harus saya bersihin sekarang. Ikut saya. Disita ya Roy ya? Ya, sita semuanya. Semuanya. Nah, sekarang saya ingin membersihkan Via dan saya akan membawanya ke sana. Saya minta Ember, tim dan teman-teman, kamu di sini. Kamu di sini fokus, tenang, dan saya akan melakukan pembersihan di sini ya. Saya berharap semoga berjalan dengan baik dan tidak ada apa-apa di sini. Ya. Semoga air ini menetralisir energi jahat. Pemirsa, saya melihat ada kejanggalan di sini dan saya melihat tatapannya berbeda sekali. Saya melihat di sini ada satu sosok makhluk astral yang mengaku dirinya putri atau mengaku dirinya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Tampaknya di sini bukan. Terus saya lihat deh, lihat deh. Ini saya lihat. Ini 100% makhluk astral yang mengaku-ngaku. Betul kan kata saya sebenarnya? Enggak, saya nggak akan pergi. Tinggalin. Karena terlilit hutang, perempuan yang berikut ini nekat menggunakan ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ajeng. Suami udah lepas tangan, saking pusingnya dari situ. Nah, habis itu saya tuh sempat berpikir untuk mencari jalan solusinya. Sampai sekarang cari pekerjaan itu nggak dapet. Dan akhirnya? Nggak dapet. Terus dan akhirnya saya itu coba-coba tanya sama teman buat ke orang pintar gitu. Tujuannya? Iya, tujuannya saya itu ke orang pintar itu agar supaya dikasih keringanan sama yang mempunyai uang itu, biar nagihnya itu ramah, nggak marah-marah, nggak pakai emosi, biar saya juga itu bisa membayarnya itu enak gitu ya. Berhasil nggak? Alhamdulillah sih agak berhasil, tapi ya begitu efeknya Om. Apa itu? Ke badan saya tuh kayaknya berat gitu. Terus tiap malam itu nggak tahu juga ya, udah apa emang udah kebiasaan apa efek dari cincin ini. Pasti sebelum jam 12 tuh aku nggak bisa tidur. Secapek apapun. Cincin yang dipakai ini? Iya, Ini dapat dari mana? dapat dari orang pinternya. Udah lama? Berbentuk cincin atau batu tadinya? Kenapa? Berbentuk cincin atau batu dulu? Berbentuk batu, tapi Terus disuruh langsung iniin sama orangnya biar terus melekat gitu. Tapi nggak setiap hari aku pakai karena efeknya itu jelek gitu.
Makanya aku di sini minta solusinya gimana, apa aku masih harus memakai batu cincin ini, apa aku harus lepas. Utangnya sudah selesai? Utangnya sih belum, sampai sekarang belum selesai. Lah terus nanti gimana? Siap dengan konsekuensinya kalau ingin lepas semua. Iya, aku minta yang terbaik aja sih, makanya sampai sekarang juga masih cari-cari kerjaan juga ya. Kenapa mau dilepas? Maksudnya ya biar agak enteng, rumah tangga aku juga nggak selalu ribut gitu kok. Emang belakang selalu ribut rasanya? Panas gitu ya. Ribut terus, Jadi bawaannya kayak panas. bawanya emosi terus, kadang anak bisa jadi sasaran juga sih ya. Wah. Bahaya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya ya. Apalagi kalau ada melibatkan anak. Aduh, kasihan sekali gitu. Kalau gara-gara yang kita lakukan justru kena imbasnya mereka. Mau ceritakan semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajeng tinggal di rumah bernomor 2. Dia terlahir tanggal 23 Agustus 90. Sosok yang aktif dan berani. Namun keberaniannya membuat Ajeng selalu nekat melakukan apa saja. Saya melihat kegelisahan mencengkram hati Ajeng. Dia telah bekerja sama dengan sosok gaib. Tetapi Ajeng tidak menyadari bila sosok itu sedang meminta tumbal. Saya melihat sosok anak kecil di tubuh Ajeng, nenek-nenek, kakek-kakek, orang gantung diri, kecelakaan, dan banyak darah berlumuran. Menghantui Ajeng. Saya ingin membantu Ajeng untuk memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Oke. Ajeng, tanggal 23 bulan 8 90 dengan nomor rumah 2. Iya. Ajeng dengan maksud untuk mengatasi hutang piutang, datang ke orang pintar yang Anda bilang orang pintar, Iya. lalu mendapatkan jimat, dan cincin itu justru malah belakangan sering membuat suasana di rumah jadi panas, gampang marah, suami dan anak juga jadi sasaran. Iya. Ingin lepas dari semuanya. Ingin lepas tapi gimana cara ngadepin hutangnya juga bingung ya kok ya. Karena memang ada hasilnya juga sih ya, makanya ini juga. Cara ngadepin utang ya? Heeh. Bukannya harus dibayar ya? Iya, utang harus dibayar dong. Bukan dari Tapi- cincin. Bukan dari cincin. Iya. Ibu jadi masih bingung nih, masih ragu-ragu ya mau lepas, takutnya nanti utang nggak kebayar. Iya. Terus naginya marah-marah. Magunya marah-marah ke rumah ya, malu juga sama tetangga juga gitu kan ya. Maksudnya harus gimana itu. Jadi hari ini datang dengan maksud dan tujuan ingin melepaskan semua susuk dan jimat-jimatnya. Iya, tapi yang sekiranya bisa ngasih solusi yang terbaik aja kok. Saya boleh lihat cincinnya, Kak? Boleh. Silakan. Saya, dia bilang- Nyapa gitu. coba untuk tidak pakai glove. Berbentuk batu. Ini amnetis kan? Wow. Batunya sih bagus. Emang rela itu nanti saya bakar. Kalau mungkin solusinya begitu ya kok. Sebenarnya ibu ini, Ibu Ajeng tuh lembut loh hatinya. Iya. Saya nggak ngerasain ada aura menyerang, nggak ada aura seperti
orang jahat tidak ada sama sekali. Tapi Ra ngerasain nggak bahwa di hati kecil dia tuh kayak ada satu kayak mulai hopeless ya, apa sih namanya? Mulai Putus asa. Putus Putus asa ya. asa. Iya, putus asa karena dulu sempat sih suami sih emang udah bilang kalau masih terus-terusan begini mendingan pisah katanya. Jadi dia mulai sekarang tuh belajar nyari kerja gitu ya. Terus ya biar bisa membantu suami juga, maunya sih begitu. Dan menyelesaikan yang Oh, sudah. bisa hutang yang menyelesaikan sudah. juga. Tapi maaf Bu, suami bekerja kan? Suami bekerja, tapi kan nggak mencukupi istilahnya. Profesinya apa kalau boleh tahu? Suaminya. Suami saya kerja jadi bikin cakwe, Bikin cakwe. tapi buat pesanan restoran aja sih. Iya. Untuk restoran. Bagus dong ya sebenarnya. Ada hal baik dan positifnya juga. Maaf lagi nih, mau tahu sampai dikejar-kejar rentenir seperti itu, hutangnya besar ya? Utangnya sih lumayan besar, Bisa bisa nominalnya? 25. 25 juta. Iya, Dan sekarang sudah terbayar sebagian. udah terbayar sih, tercicil tiap bulan dari gaji suami gitu. Tapi ya emang setiap bulannya itu masih kekurangan buat keluarga gitu. Anaknya berapa Bu? Anaknya 2. Pertama kali datang ke tempat dapat cincin itu siapa yang ngajak Bu? Temen kan aku minta cari solusinya gimana nih. Aku bilang suami udah marah-marah terus, yang nagih banyak ke rumah katanya. Coba yuk ke orang pinter, aku kenalin. Iya, akhirnya dikasih cincin itu. Sebenarnya kan ini tidak membantu untuk melunaskan hutang. Iya benar. Iya, Sama ya, sekali. sebenarnya sih emang begitu ya, nggak buat ngelunasin utang, tapi agak ringan, nggak marah-marah begitu aja. Jadi enak diajak ngobrolnya, orangnya juga masuk ke rumah ngomong baik-baik gitu. Tersugesti. Ya, Iya. tersugesti. Dan akhirnya yang barang seperti ini harus seperti kayak memakan kepercayaan Iya. dirinya dia. Benar. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Padahal kalau yang Roy lihat ada isinya nggak? Atau ada makhluk yang ada di dalam benda itu, batu itu? Yang memberatkan Coba saya lihat dulu. pemakai. Ini warisan dari turun menurun, bukan? Ini sebelum kamu yang megang, siapa yang megang ya? Kok ada tangan pertama ya? Ini siapa yang kasih? Kurang tahu. Sebenarnya ini cincinnya, dukunnya tersebut sih, leluhurnya seperti itu. Oh, Itu yang aku mau. Turun temurun. Turun temurun. Kalau saya lihat dari cincin ini masih bagus kok. Cuma ini punyanya leluhurnya si dukun ya. Tuh. Tapi kadang suka berat gitu kok ya. Merasakan Oh, efeknya jelek kadang gitu. panas gitu. Kadang panas, kadang ini. Jadi Sintia Mbak Ajeng lebih banyak panas atau dingin? Panas. Kadang suka pada kayak badan pada sakit, kayak orang boleh digebukin. pegang nggak sih? Roy? Aku yang pegang aja, kamu jangan sentuh. Kalau saya hancurkan boleh? Boleh. Kalau emang lebih baik begitu ya. Ada gesekan energi. Ini saya ingin hancurkan deh. Ada martil gak? Dan kain hitam. Kalau dihancurkan nggak apa-apa tuh, nggak Tapi- ada yang dalam situ marah. Kalau Enggak sih. misalkan Atau dihancurkan, berbalik. efeknya berbalik seperti semula atau gimana kok? Berbalik seperti semula tuh maksudnya gimana sih? Kembali miskin atau apa? Bukan kembali miskin, istilahnya kayak yang nagih-nagih itu, apa masih marah-marah lagi, apa yang udah seperti yang memakai batu cincin ini.